Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah berkahi kita hari ini. Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah bisa kita teladani dalam setiap hal ya. Nah, Ananda yang salih dan salihah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Yuk kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan membaca istighfar Allah bersihkan hati kita, Allah berikan kita kemudahan memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ananda solih dan solihah, dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 12 Allah berfirman. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya mereka memikirkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas, bahasa yang penjelasan maknanya dapat menenteramkan jiwa. Masya Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari bahasa Arab. Sungguhnya sangat banyak sekali keutamaan mempelajari bahasa Arab. Baik, maka hari ini kita akan belajar lagi bahasa Arab. Materi kita masih tentang materi Alkitabah ya. Kita masih mempelajari Alkitabah. Apa itu Alkitabah? Iya, Alkitabah menulis bahasa Arab. Dan insya Allah hari ini terakhir kita mempelajari materi Alkitabah. Selanjutnya kita baru akan melanjutkan materi lain. Baik, ayuhat tulab wa thalibat, sebelum kita belajar apa tujuan kita mempelajari materi kita hari ini? Nah, Ustazah ingin agar Ananda Ustazah bisa, Ananda Ustazah mahir ketika menuliskan huruf Al-Quran, yaitu huruf bahasa Arab. Jadi ketika kita sudah belajar ini, nanti kita akan tahu bagaimana menyambungkan huruf. Baik, Ananda yang solih dan solihah, sebelumnya kita sudah mempelajari ada tis'atu qoriqatin, ada 6 langkah dalam menulis bahasa Arab. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari salah satu, berapa salah satu? Iya, 3 thariqah. Salah satu thariqah fil kitabatil arabiyah. Ada 3 langkah lagi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, langsung kita mulai. At-thariqah as-sabi'ah, yaitu langkah ke-7. Apa itu langkah ke-7? Yang harus diingat dalam langkah ke-7, mirip kepala jeratan kancing. Anda pernah lihat kepala jeratan kancing? Ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Seperti ini atau seperti ini ya. Bentuknya bulat. Kemudian dihubungkan dengan huruf selanjutnya bulat lagi. Ya, perhatikan contohnya di papan tulis. Nah, perhatikan, Ustazah mau menulis malaka. Perhatikan mimnya seperti jeratan kepala kancing. Nah, ketika dia disambungkan, ya bentuknya tetap berbentuk kepala jeratan kancing. Nah, ya, perhatikan semuanya ya, seperti bentuk ini.
berbentuk seperti kepala jeratan pancing yang tadi saya sebutkan. Kemudian disambungkan dengan huruf lam yang mirip seperti huruf i. Kemudian disambungkan dengan huruf kaf yang di ujungnya ya. Dibaca malaka. Ya. Perhatikan contoh selanjutnya. Ustazah ingin menulis kalama. Kalama. Seperti apa bentuknya? Ingat thariqah atau langkah sebelumnya. Huruf kaf ketika disambungkan mirip huruf S ya. Mirip seperti huruf S. Kafnya mirip seperti huruf F, kemudian bersambung dengan huruf lam dan huruf mim. Ingat huruf mim seperti mata, kepala, jeratan, pancing. Nah, kira-kira untuk langkah ini sudah bisa ya. Ingat hurufnya satu huruf. Huruf mim, baik dia di awal, di tengah maupun di akhir, berbentuk seperti kepala jeratan pancing. Kemudian kalau dia di ujung, ini tetap ketika dia di akhir diturunkan ya. Ya, karena tidak ada huruf lagi setelahnya. Baik, ayuhat tulab wa thalibat nastamir ila thariqah ba'da. Thariqah selanjutnya, thariqah as-saminah, langkah ke-8. Siapa yang pernah pergi ke laut? Ya, pernah lihat ombak? Nah, huruf yang akan kita pelajari ini dia berbentuk mirip seperti ombak. Mirip ombak. Perhatikan ombak. Ustazah punya gambar, tapi mungkin kurang jelas. Coba perhatikan ombak di lautan. Ombak ketika dia sampai ke pantai bentuknya menggulung kan? Seperti ini bentuknya. Seperti ini. Nah, untuk ombak perhatikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Nah, huruf apa yang kita pelajari? Huruf apa yang berbentuk seperti ombak? Adalah huruf ain ya. Huruf ain ketika dia berada di tengah dan akhir. Perhatikan, ada huruf satu lagi yang mirip seperti huruf ain ditambahkan titik, yaitu huruf ain ya. Nah, huruf ain dan huruf ain ketika dia di tengah dan di akhir, dia seperti berbentuk seperti ombak. Seperti ombak, diambil kepalanya. Ingat thariqah yang pertama, ambil kepalanya. Kemudian berbentuk ombak lagi, diambil kepalanya. Sampai di akhir, dia dipakai kakinya, dipakai kaki ainnya. Tetapi huruf ain kalau dia di awal, dia ingat thariqah yang pertama, hanya diambil kepalanya saja ya. Ya, perhatikan misalnya Ustazah ingin menulis ma'aka. Ingat langkah tadi, huruf mim berbentuk seperti mata jeratan pancing. Nah, kemudian huruf A mirip seperti ombak ya, dan disambungkan dengan huruf kaf. Kita baca ma'aka. Satu contoh lagi ya. Menulis rofa'a. Perhatikan yang pertama kita tulis ro bisa disambungkan dengan huruf setelahnya. Ingat langkah yang kedua, kiri oke, kanan oke, kiri no ya. Ro tidak bisa disambungkan dengan huruf sesudahnya. Kita ambil kemudian huruf fa. Huruf fa disambungkan dengan huruf ain. Ya, huruf ain seperti ombak.
ditarik ke bawahnya. Karena dia terakhir, ombak itu ditarik ke bawah karena tidak ada huruf setelahnya. Ya. Ya, ananda solih dan solihah, at-thariqah at-tasi'ah, yaitu langkah ke-9 adalah, ingat rumusnya bentuknya sama. Nah, ada dua huruf dia bentuknya sama. Dia di awal, dia di tengah, dia di akhir. Dia tidak pernah mengalami perubahan bentuk. Selalu bentuknya sama. Beda ya, ingat huruf ain ketika di awal, di tengah, di akhir dia beda. Huruf lain juga seperti itu. Misalnya huruf fa di awal, di tengah ada perbedaan bentuk. Tetapi ada huruf dia tidak pernah berubah bentuknya. Ada dua huruf. Yang pertama huruf to di awal, di tengah, di akhir. Kemudian huruf zo di awal, di tengah, di akhir. Dia sama, tidak pernah mengalami perubahan bentuk. Perhatikan contohnya di papan tulis. Baik, unduru ilas sapuro. Ustazah mau menulis toma'a. Huruf to-nya to tetap ya, seperti ini huruf to disambungkan dengan huruf mim dan ain. Toma'a. Kemudian contoh huruf zo. Ustazah ingin menulis nazoro. Perhatikan. Nazoro. Zo bentuknya tidak pernah berubah. Nah, to dengan zo ini bentuknya tidak pernah berubah. Baik, alhamdulillah ananda ustazah yang solih dan solihah. Kita sudah belajar berapa thariqah, berapa langkah dalam menulis huruf Arab? Iya, sahih. Tis'atu thariqatin ya. Ada tis'ah, ada 9 langkah. Nah, masih ingat apa aja langkah-langkahnya? Ayo kita ingat sama-sama. At-thariqah al-ula, langkah pertama, kenali kepalanya. Ada huruf-huruf yang hanya diambil kepalanya saja. Seperti ketika dia mau disambungkan, seperti ada huruf fa, ada huruf qaf, ada beberapa huruf lainnya. Kemudian thariqah ats-tsaniyah, kanan oke, kiri no. Ada huruf-huruf yang hanya bisa disambungkan dengan sebelah kanannya, tapi dia tidak bisa disambungkan dengan huruf sebelah kirinya. Kemudian at-thariqah ats-tsalisah, pindah titik ganti nama, seperti huruf nun, huruf ba, huruf ta, huruf sa. Dia bentuknya, bentuk tubuhnya sama, hanya dibedakan oleh titik-titik. Kemudian at-thariqah ar-rabi'ah, langkah keempat, pindah tempat, dia berbeda bentuk, seperti huruf H. Huruf H ketika di awal, di tengah dan di akhir, atau ketika dia terpisah sendiri, dia bentuknya berubah. Kemudian at-thariqah al-khamisah, langkah keenam, menjadi seperti huruf S, apa? Yaitu huruf kaf. Betul, huruf kaf ya. Huruf kaf dia menjadi seperti huruf S ketika disambung-sambungkan. Ada thariqah selanjutnya, thariqah as-sadisah, menjadi seperti huruf I, yaitu huruf lam. Huruf lam menjadi seperti huruf I yang disambung-sambungkan. Kemudian yang kita pelajari hari ini at-thariqah as-sabi'ah, thariqah langkah ketujuh. Apa langkah ketujuh tadi? Seperti mata jeratan panci. Huruf apa? Sahih, huruf mim. Kemudian at-thariqah as-saminah, mirip seperti ombak ya, bergulung-gulung, yaitu huruf ain dan huruf ghain ya. Kemudian langkah yang terakhir kita pelajari yang tidak berubah bentuk baik di tengah, di awal dan di akhir, yaitu huruf to ya, huruf to dan huruf zo.
Nah, dua huruf ini tidak pernah berubah. Baik, ananda yang salih dan salihah, dengan mempelajari semua torikoh-torikoh ini, ke-9 torikoh ini, semoga memudahkan ananda ustazah ketika ingin menuliskan huruf-huruf Arab. Yang penting diingat apa aja rumusnya, torikohnya, insya Allah semua akan bisa. Nah, agar ananda ustazah lebih paham pembelajaran kita hari ini, ustazah ingin ananda ustazah mengajarkan latihan di halaman khamsata asyara, yaitu halaman 15 ya. Halaman 15 nanti insyaallah kita kerjakan sama-sama. Baik, ayuhat tulab wa talibat, dengan mempelajari ini insyaallah kita jadi paham lah ya, kita jadi tahu bagaimana menulis. Insyaallah kalau kita mau belajar kaligrafi, mau belajar seni-seni menulis huruf Arab, kita sudah tahu dasarnya. Walaupun kita nanti mau menulis bentuk seninya seperti apa, kita sudah paham dasarnya. Ada huruf yang bisa disambung, ada huruf yang berubah bentuk, kita sudah paham. Dan seperti layaknya kita belajar huruf ini, ada aturan. Ternyata menulis huruf Arab itu ada aturannya, banyak aturannya. Nggak semua huruf bisa disambung, nggak semua huruf bentuknya masih sama di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, seperti itulah kehidupan kita ananda salih dan salihah, banyak aturannya. Insya Allah ketika kita melaksanakan aturan ini, maka hidup kita juga akan berjalan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis, doa menutup sebuah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nastamir fil yaumil ati insyaallah. Astaghfirukum katsiran minal khataya. Ila liqa, ma'assalam, ila liqa. Baik, nastamir al-madda fil yaumil ati insyaallah. Ila liqa. Astaghfirukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.